Umat Muslim di tanah air merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi. Suasana Lebaran tenaga kesehatan yang menunaikan tugas jauh dari keluarga tercinta. Hampir 3 bulan belajar di rumah selama pandemi, anak-anak mulai jenuh dan bosan. Halo, selamat siang pemirsa. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Anda yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. iNews Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan dialog bersama sejumlah narasumber terkait kejenuhan orang tua dan anak selama pandemi corona. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, di tengah pelaksanaan PSBB DKI Jakarta, sholat Idul Fitri berjamaah masih dilakukan warga di sejumlah masjid. Seperti di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, ratusan warga menggelar sholat Idul Fitri di Masjid Al-Ma'mur. Hal yang sama juga dilakukan warga di kawasan Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Meski dihimbau untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing, ratusan warga di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat tetap melaksanakan ibadah sholat Id di masjid. Sholat berjamaah digelar di Masjid Al-Ma'mur yang berada di Jalan Raden Saleh, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Kendati demikian, dalam pelaksanaan ibadah, pihak pengurus masjid pun memperlakukan protokol kesehatan yang cukup ketat kepada jamaah, seperti cek suhu tubuh dan wajib mengenakan masker serta mencuci tangan dengan sabun. Hal yang sama juga dilakukan di salah satu masjid yang berada di kawasan Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur. Sholat Idul Fitri secara berjamaah di Masjid At-Taqwa ini bahkan sempat meluber ke jalan. Sayangnya dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ini masih banyak jemaah yang tidak mengenakan masker. Tetap kuatnya tetap ada mas, kalau nggak ada mah ya nama kita manusia, cepatnya mas, mudah-mudahan cepat berlalu lah ya COVID-19 ini, kita lah yang kerja. Masih banyaknya warga yang melanggar himbauan pemerintah ini sangat disayangkan, mengingat Jakarta merupakan wilayah dengan penyebaran COVID-19 terbesar selain Jawa Timur dan Jawa Barat. Dari Jakarta, Fikih dan Rio Manik, iNews melaporkan. Meski dalam suasana pandemi COVID-19, di sejumlah tempat tetap melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Seperti di kawasan Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sholat digelar di halaman rumah. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan warga desa Tropodowaru sholat Idul Fitri di masjid setempat. Puluhan warga di RT 12 RW 21 Desa Cilame Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tetap melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Uniknya mereka menggelar sholat berjamaah di halaman rumah. Karena pelaksanaannya di tengah pandemi virus corona, warga pun diharuskan melaksanakan sesuai protokol kesehatan. Dari cek temperatur suhu tubuh, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak soft. Meski di tengah wabah, pelaksanaan sholat Id tetap berjalan khusyuk dan lancar. Antusias warga sendiri yang ingin melaksanakan, maka kami melaksanakan di depan rumah masing-masing dan di wilayah RT masing-masing, dan khusus untuk RT setempat tidak ada warga dari RT yang lain atau dari daerah lain. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan warga desa Tropodowaru Sidoarjo melaksanakan sholat Id berjamaah di masjid desa. Sayangnya meski wilayah mereka masuk zona merah penyebaran COVID-19, namun mereka melaksanakan sholat Id berjamaah tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Dari Cimahi, Jawa Barat dan Sidoarjo, Jawa Timur, Yuwono dan Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara sejumlah umat muslim di beberapa daerah di tanah air Sabtu kemarin sudah berlebaran lebih awal. Sayangnya jemaah mengabaikan protokol kesehatan saat melaksanakan sholat Idul Fitri.
Jemaah pengikut tarekat Syataria di Kabupaten Nagan Raya Aceh Sabtu pagi sudah menggelar sholat Idul Fitri lebih awal. Namun sayang, ribuan jemaah yang memadati halaman Masjid Jami, Kecamatan Sunagan Timur ini tidak menaati protokol kesehatan saat berlebaran di tengah pandemi COVID-19. Padahal petugas dari pemerintah telah disiagakan membagikan masker dan mengukur suhu tubuh. Tapi tetap tidak bisa bekerja maksimal karena banyaknya jumlah jemaah. Alhasil banyak warga tidak mengenakan masker dan jaga jarak juga tidak dilakukan. Dengan alasan Aceh masih dalam kawasan wilayah hijau. Pusat ada MPU Aceh. Itu daerah yang tidak wabah ini tidak katakanlah tidak berstatus PSBB. Ini tidak ada persoalan. Boleh melaksanakan hari raya baik di masjid maupun di lapangan terbuka. Lebaran lebih awal juga dilakukan umat muslim di Pondok Pesantren Mahfil Turor yang berada di Desa Suger Kidul, Jember, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Lagi-lagi sayangnya sholat Idul Fitri digelar juga tanpa mengindahkan protokol kesehatan di tengah pandemi wabah corona. Warga pun sudah diimbau untuk melaksanakan sholat Id di rumah, namun menolak dengan alasan tidak tahu tata cara sholat Id di rumah bersama keluarga. Selain diikuti santri dan warga setempat, sholat Id di masjid ini juga diikuti warga dari Kabupaten Bondowoso karena letaknya berada di perbatasan Jember dan Bondowoso. Alhasil jumlah jemaah mencapai ratusan. Usai sholat Idul Fitri, mereka juga memanjatkan doa agar wabah COVID-19 segera berakhir di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, suasana Idul Fitri di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur tahun ini berbeda. Keluarga para narapidana yang berkunjung hendak menemui anggota keluarganya hanya dapat menitipkan makanan kepada petugas. Suasana di Lapas Cipinang lebih sepi dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan larangan keluarga berkunjung ke lembaga pemasyarakatan sebagai antisipasi penyebaran virus corona juga berlaku di Hari Raya Idul Fitri. Keluarga warga binaan yang telah datang sejak pagi hanya dapat menitipkan makanan bagi anggota keluarga mereka kepada petugas. Meski tidak dapat bertemu langsung, pihak keluarga masih bisa berkomunikasi melalui panggilan video. Hari ini sesuai arahan dari Menteri Hukum dan HAM dan Bapak Presiden bahwa kita semua dilarang untuk menerima kunjungan warga binaan di dalam lapas. Tapi kami tetap mengambil kebijakan untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami adakan untuk makannya kita terima. Jadi kalau keluarga mengirim bahan makanan kami terima. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan kami Stefani Patricia di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Stefani, seperti apa suasana di sana? Apakah masih ada keluarga warga binaan yang mencoba datang untuk menjenguk anggota keluarga mereka? Iya, Syafa, betul sekali. Hingga siang hari ini keluarga narapidana terus berdatangan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Namun kedatangan mereka kali ini tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana mereka bisa merayakan Idul Fitri dengan membesuk atau bertemu tatap muka dengan keluarga mereka yang tengah menjadi warga binaan. Karena tahun ini Kemenkumham mengeluarkan larangan sejak pertengahan Maret lalu untuk keluarga tidak boleh bertemu secara langsung dengan narapidana yang tengah di Lembaga Pemasyarakatan maupun juga rumah tahanan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Sehingga keluarga yang datang ke LP Cipinang ini hanya untuk melakukan penitipan makanan saja kepada petugas. Dan di belakang saya ini merupakan keluarga yang tengah menunggu giliran mereka untuk melakukan proses penitipan makanan. Untuk prosesnya sendiri ini tentunya juga tetap mengikuti protokol kesehatan. Di antaranya keluarga yang datang harus mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian mengambil nomor antrian untuk kemudian makanan yang akan mereka titipkan ini akan diperiksa terlebih dahulu oleh petugas. Setelahnya barulah mereka kemudian akan didata untuk nantinya makanan ini akan disampaikan kepada warga binaan di LP Cipinang. Dan di sini juga tenda yang sudah disediakan dan kursi yang disediakan untuk keluarga yang sedang menunggu antrian juga tetap mempraktekkan physical distancing, jarak antar kursi kurang lebih 1,5 meter. Tentunya ini juga termasuk salah satu menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.
Sementara itu Syafa, sebagai pengganti bahwa warga binaan tidak bisa bertemu tatap muka dengan keluarga mereka selama pandemi COVID-19, di LP Cipinang sendiri sudah ditambah fasilitas laptop dari yang sebelumnya 10, kini total ada 25 laptop yang bisa digunakan oleh narapidana atau warga binaan di sini untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka melalui panggilan video. Panggilan video ini, Syafa, bisa dilakukan setiap hari. Namun, masing-masing narapidana mendapatkan waktu maksimal 15 menit saja per harinya untuk melakukan panggilan video ini. Dan untuk tahun ini terdapat 1.327 narapidana di LP Cipinang yang mendapatkan remisi khusus Idul Fitri. Dari jumlah ini, untuk tahun ini tidak ada yang langsung dibebaskan di LP Cipinang. 23 warga binaan memperoleh remisi khusus 2, yang artinya seharusnya mereka bisa langsung bebas, namun mereka masih harus menjalani pidana pengganti denda. Artinya, jika mereka bisa membayar denda mereka, maka mereka bisa langsung dibebaskan pada hari ini juga. Namun jika mereka memilih untuk tidak membayar denda, maka mereka harus menjalani kurungan substitusi untuk denda yang seharusnya mereka bayarkan. Dan Syafa, untuk remisi Idul Fitri ini beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya narapidana harus sudah menjalani masa hukuman minimal 6 bulan, kemudian juga dinilai berkelakuan baik untuk bisa memperoleh remisi di Hari Raya Idul Fitri ini. Syafa. Ya, terima kasih Stefani Patricia melaporkan langsung dari Lapas Cipinang, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, lebih dari 13.000 narapidana di Sumatera Utara mendapat remisi Idul Fitri 1441 Hijriah. Selain narapidana kasus pidana umum, narapidana kasus narkotika dan tindak pidana korupsi turut mendapat remisi. Remisi khusus Idul Fitri 1441 Hijriah diberikan kepada 13.077 narapidana dari 39 unit pelaksana teknis rutan dan lapas di Sumatera Utara. Salah satunya di unit pelaksana teknis rutan kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Dari 1.096 warga binaan beragama Islam yang mendapat remisi, 3 diantaranya langsung mendapatkan remisi bebas. Para narapidana yang mendapat remisi minimal telah menjalankan hukuman selama 6 bulan dan berkelakuan baik. Harapan saya kepada warga binaan kita, teruslah berbuat baik, teruslah berkelakuan baik di dalam, karena berkelakuan baik adalah salah satu syarat yang mendapatkan remisi. Dan tingkatkan beribadah untuk berubah, biar nantinya kembali ke masyarakat bisa diterima masyarakat dengan baik. Pemberian remisi atau pengurangan masa menjalani pidana telah diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Namun, remisi atau pengurangan masa hukuman tidak berlaku bagi narapidana yang divonis hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Sebagaimana anjuran pemerintah, Presiden Jokowi juga tidak melaksanakan sholat Id di masjid. Presiden Jokowi bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Fitri pagi tadi di halaman depan Wisma Bayurini, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ketua DKM Masjid Baitul Salam Istana Bogor, Muhammadun, bertindak sebagai khatib dan imam sholat Idul Fitri. Muhammadun menyampaikan khotbah bertema Idul Fitri Momentum Hijrah yang mengingatkan bahwa sesama Muslim adalah bersaudara sehingga harus saling berbuat baik. Usai sholat Id, Presiden beserta keluarga kembali ke Wisma Bayurini dan tidak menggelar open house. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Hari Raya Idul Fitri kali ini kita rayakan dengan cara yang berbeda, karena menuntut pengorbanan kita semua untuk tidak mudik dan tidak dapat bersilaturahmi seperti biasanya. Saya merasakan hal ini sangatlah berat, tapi keselamatan handetolan dan sanak saudara tentu lebih penting dan harus menjadi prioritas kita semua. Saya yakin bersama-sama kita bangsa Indonesia akan mampu melewati ujian berat ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin.
Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relawan dan tenaga medis di Rumah Sakit Wisma Atlet Jakarta merayakan Lebaran di tengah tugas menangani pasien corona. Seperti apa suasananya? Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.